Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kebudayaan Komunikasi Antar Manusia. Di sini saya Ika Dwi Pangesti yang akan pertama menjelaskan mengenai kebudayaan komunikasi antar manusia. Dalam menjelaskan komunikasi antar manusia secara komprehensif, perlu untuk memahami makna kata komunikasi dan budaya. Asumsi dasar dari komunikasi ialah komunikasi berhubungan dengan bentuk perilaku manusia untuk memenuhi keinginan berinteraksi dengan orang lain. Setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya akan melakukan interaksi dengan orang lain, sebab manusia sebagai makhluk sosial memiliki potensi dalam dirinya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia dapat menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Baiklah, di sini saya Nurhayati akan menyambungkan penjelasan dari Ika Dwi Pangesti, yaitu komunikasi sebagai aktivitas sosial yang esensial memiliki unsur-unsur utama. Yang pertama, source atau sumber adalah individu atau lembaga yang ingin berkomunikasi dengan individu lain. Yang kedua, encoding atau penyajian adalah proses internal sumber untuk memproses perilaku verbal yang sesuai dengan ketentuan kebahasaan yang berlaku untuk menghasilkan sesuatu pesan yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, message atau pesan adalah hasil proses encoding yang dilakukan oleh media. Yang keempat, channel atau saluran adalah medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang berfungsi untuk menghubungkan antara sumber dan penerima. Yang kelima, receiver atau penerima pesan adalah individu atau pembaca yang akan menerima pesan yang disampaikan oleh sumber. Yang keenam, decoding atau penyajian balik adalah proses internal penerima untuk menerima dan memaknai pesan yang disampaikan oleh sumber. Yang ketujuh, receiver response atau tanggapan penerima adalah respon yang dilakukan oleh penerima setelah memaknai pesan yang diterima. Yang kedelapan, yang terakhir, feedback atau umpan balik adalah informasi yang tersedia bagi sumber untuk dapat menilai apakah komunikasi yang telah berlangsung efektif atau tidak. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Safitri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurhayati. Nama saya Nurul Safitri. Saya akan menjelaskan tentang makna budaya dalam hubungannya dengan komunikasi. Unsur-unsur budaya itu ada sekumpulan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, sikap, makna, tingkatan agama, konsep waktu, peran, hubungan, ruang, objek materi. Budaya dimanifestasikan dalam bentuk bahasa dan aktivitas atau perilaku yang dapat berpengaruh terhadap tindak komunikasi. Dengan adanya budayalah manusia dapat hidup dalam suatu lingkungan. Jadi, dengan adanya budayalah manusia bisa beradaptasi dan merespon lingkungan hidup. Budaya pula lah manusia berkomunikasi dengan manusia lain, sehingga manusia bisa tetap bertahan hidup di lingkungannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjuti oleh Desiliana. Saya Desiliana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Nurul Safitri, yaitu budaya sebagai suatu sistem akan memberikan pengaruh terhadap komunikasi, karena dasar dari komunikasi itu sendiri adalah budaya yang terdapat dalam masyarakat. Bahkan latar belakang budaya komunikator akan memberikan pengaruh setiap bagian dan setiap pola aktivitas komunikasi. Ada 3 alasan yang menyebabkan budaya berpengaruh terhadap komunikasi.
Budaya yang mengajarkan aturan yang signifikan, ritual, dan prosedur. Budaya menguatkan nilai-nilai budaya, mengajarkan hubungan dengan individu lain. Terjadi pengaruh budaya terhadap komunikasi dengan 3 cara pula. Setiap budaya akan mendorong gaya komunikasi tertentu yang diharapkan dalam setiap budaya. Budaya dengan kekuatan akan berperan membentuk persepsi di dalam masyarakat. Seperti lem, budaya akan mengikat atau menyatukan orang-orang. Pengaruh budaya terhadap komunikasi tersebut dengan sosiokultural. Sebenarnya elemen sosio-budaya itu sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam komunikasi antar budaya, elemen sosio-budaya ini menjadi bagian penting untuk dibicarakan. Bidang komunikasi antar manusia, intrapribadi, komunikasi dengan diri sendiri, tujuan melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Antar pribadi, komunikasi antara 2 orang, tujuan mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain, membantu. Kelompok kecil, komunikasi dalam sekelompok kecil orang, tujuan berbagi informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, membantu. Organisasi, komunikasi dalam organisasi formal, tujuan meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, memberi informasi, meyakinkan. Publik terbuka, komunikasi dari pembicaraan kepada khalayak, tujuan memberi informasi, meyakinkan, menghibur. Antar budaya, komunikasi antara 2 orang dari budaya yang berbeda, tujuan mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain, dan membantu. Massa, komunikasi diarahkan kepada khalayak sangat luas, disalurkan melalui sarana audio dan atau visual, tujuan menghibur, meyakinkan, mengukuhkan, mengubah, mengaktifkan, memberi informasi, mengukuhkan status, membius, menciptakan rasa persatuan. Lingkungan komunikasi, lingkungan konteks komunikasi memiliki 3 dimensi, fisik, sosial, psikologis, dan temporal. Contoh fisik berwujud ruang bangsal. Contoh psikologis, tata hubungan status di antara mereka yang terlibat peran dan permainan yang dijadikan orang, serta aturan budaya masyarakat di mana mereka berkomunikasi. Lingkungan konteks ini mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau formalitas, situasi serius atau senda gurau. Tujuan komunikasi ada 4, yaitu 1. Untuk menemukan, penemuan diri atau personal discovery, mengenal diri sendiri dan orang lain. 2. Untuk berhubungan, mencintai dan dicintai. 3. Untuk meyakinkan, iklan, mengarahkan. 4. Untuk bermain, lawak, menghibur. Prinsip-prinsip komunikasi. 1. Komunikasi adalah paket isyarat. 2. Komunikasi adalah proses penyesuaian. 3. Komunikasi melibatkan baik dimensi isi maupun dimensi hubungan. 4. Komunikasi melibatkan baik transaksi simetris maupun komplementer. 5. Rangkaian komunikasi dipunktuasi untuk pemrosesan. 6. Komunikasi bersifat transaksional. 7. Komunikasi tak terhindarkan. 8. Komunikasi bersifat tak reversibel. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.